Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Rapi Yuk akan menjelaskan proyek yang kami buat dengan anggota Ashraf Bilal Fadila Binarjaya, Carlos Rifuero, Davakila, dan Zahrandi Rusrizal. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi yang semakin maju membuat manusia bisa menggunakan berbagai macam alat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai sarana pendukung produktivitas. Tidak kalah pula perkembangan game yang berkembang sangat pesat di era digital saat ini, mulai dari game dengan sistem first person shooter, FPS, role playing game, hingga live simulation. Kami mulai mengembangkan suatu game sederhana yang dibuat melalui Scratch, yaitu bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan untuk pemula. Game tersebut kami beri nama Rapi Yuk, yang bertujuan untuk mengedukasi para anak-anak agar mengetahui pentingnya dalam bertanggung jawab, mengurus semua kepunyaan yang mereka miliki, dan berlatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan dapat mengetahui pula pentingnya kerapihan dan kenyamanan. Adapun tujuan kami membuat game Rapi Yuk ini adalah untuk di kalangan anak usia 7 tahun. Tujuan utamanya adalah memberikan edukasi tentang pentingnya bertanggung jawab atas barang yang dimiliki dan manfaat jika menggunakan waktu sebaik mungkin untuk menstabilkan kualitas hidup di kemudian hari. Untuk metode penyelesaian yang kami gunakan itu adalah metode penyelesaian dalam bentuk waterfall atau air terjun. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada perancangan aplikasi Rapi Yuk ini adalah siklus tersebut. Model siklus ini merupakan suatu proses perangkat lunak yang berurutan, dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, permodelan, implementasi, dan pengujian. Berikutnya ini adalah alur sistem. Program kami diawali dengan menekan tombol play, lalu memasukkan nama dari playernya. Selanjutnya, tampilan akan menuju kepada dua opsi pilihan, yaitu kamar adik dan kamar kakak. Dan ketika setelah memilih salah satu di antara pilihan tersebut, tibalah pada suatu map yang berisikan kamar dengan barang-barang yang berantakan. Kemudian player disuruh untuk merapikan kamar. Ketika kamarnya rapi dan barang-barang sesuai pada tempatnya, program akan selesai. Jadi ini merupakan sprite asset yang kami gunakan. Yang pertama ada tombol mulai yang berfungsi sebagai tombol untuk memulai game. Dan ini untuk pilihan dari game yang di dalamnya terdapat kamar adik dan kamar kakak. Jadi player itu bisa memilih di antaranya kamar adik atau kamar kakak. Dan ini merupakan barang-barang yang player gunakan untuk meletakkannya di garis batu ini yang terdapat kuning-kuning tersebut. Dan di akhir permainan terdapat sprite seperti ini. Baik, jadi berikut adalah blok code pertama saat ingin men-start gamenya. Jadi ketika user mengklik lambang bendera hijau atau start, akan diarahkan ke backdrop 1 dan papan skor akan disembunyikan sementara. Untuk blok code yang kedua, sprite play yang diklik untuk memulai permainan dan user akan diarahkan untuk memasukkan nama. Setelah itu, user akan diarahkan menuju ke backdrop play screen yang menyajikan pilihan kamar adik dan kamar kakak. Untuk blok kode yang ketiga, yaitu adalah user memilih antara kamar adik atau kamar kakak, lalu masukkan jawaban dari pertanyaan siap merapikan kamar adik jika memilih kamar adik, dan user akan diarahkan menuju kamar adik atau kamar yang dipilih. Untuk blok code selanjutnya, blok code ini terdapat pada salah satu item atau sprite yang berada di kamar adik. Kode ini berfungsi untuk mengatur posisi serta cara pergerakan dari item tersebut. Pada saat user berada di backdrop kamar adik, kode ini akan menampilkan kolom skor dan otomatis skor akan dimulai dari 0. Lalu, posisi item tersebut otomatis set ke posisi yang sudah ditentukan. Saat user mengklik dan menggeser item tersebut, maka secara otomatis akan mengeluarkan sound pop jika menyentuh sprite 1.
yang dimana itu adalah garis yang sesuai dengan bentuk item. Setelah itu, otomatis akan mengeluarkan chat box berisi "kamu benar" selama 1 detik. Lalu item tersebut akan berada pada garis yang sesuai secara otomatis. Dan juga, skor akan bertambah +1. Nah, kesimpulannya adalah dengan program ini diharapkan dapat menjadikan edukasi bagi anak-anak betapa pentingnya merapikan barang-barang berserakan di sekitarnya. Dengan menerapkan kehidupan yang rapi sejak dini, anak akan menjadi disiplin dan tertata. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mendemokan program yang kelompok kami buat. Langsung saja. Ini merupakan tampilan awal dari game yang kami rancang. User hanya mengklik tombol mulai. Lalu di sini akan muncul pertanyaan dengan bertanya nama kamu siapa. Jadi kita tulis dengan nama. Setelah itu akan muncul menu seperti ini. Halaman kedua yang dimana user akan memilih antara mau membereskan kamar adik atau kamar kakak. Di sini kami memilih kamar adik dan muncul pertanyaan seperti ini, siap merapikan kamar adik? Kita ketik siap. Kita geser dan kita klik dan akan muncul chat box "kamu benar". Selanjutnya ini kita masukkan ke sini. Pada intinya item digeser ke garis kuning yang bentuknya sesuai dengan item yang kita geser. Klik "kamu benar". Tombol ini kita klik lagi, muncul chatbox seperti itu. Caranya cukup mudah, tinggal hanya menggeser lalu meletakkannya, lalu mengklik sekali seperti mengkonfirmasi bahwa itu merupakan tempat item yang kita gerakan. Kamar adik sudah selesai, skor 5 sesuai dengan itemnya. Kita ulang lagi, kita masukkan nama dulu, lalu kita memilih kamar kakak. Saya profiin kamar kakak, siap. Sprite garis kuning ya, sama, kita harus menggerakkannya ke tempat yang sesuai dengan bentuk item tersebut. Ini pada intinya kita hanya menggeserkan atau istilahnya nge-drag si item tersebut ke garis kuning yang sesuai bentuknya. Ini bawa sini. Oh, ini motor, kita taruh sini. Ada 2 item lagi, kita geser ke sini, lalu kita klik, dan item secara otomatis akan berada di tempat yang kita letakkan, ada di garis kuning ini. Item terakhir ini intinya seperti itu. Mungkin itu saja demo program yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, pada section kali ini saya akan menjelaskan beberapa blok kode yang terdapat pada sprite di game aplikasi yang kami rancang. Untuk yang pertama ada pada tombol mulai yang di sini terdapat beberapa blok kode. Yang pertama ini yang artinya saat bendera hijau diklik, maka sound yang bernama doorbell dan sound tersebut akan
dimulai. Jadi intinya saat ngeklik bendera hijau ini, si sound tersebut akan mulai di play sampai selesai. Dan saat si sprite diklik, maksud dari sprite diklik ini adalah saat tombol mulai diklik akan mengeluarkan suara pop dan akan menanyakan tentang nama. Di sini nama kamu siapa, dan tunggu sampai user memasukkan. Dan setelah memasukkan nama, secara otomatis semua sound yang di play di sini, yang oleh di play di blok kode ini, akan secara otomatis stop, lalu pindah ke background yang bernama play screen ini. Selanjutnya saya mengambil salah satu contoh yang berada di backdrop lain, yaitu di backdrop play screen. Jadi saat tombol bendera hijau ini diklik, dia akan nge-hide si sprite ini. Dan saat si backdrop udah pindah ke play screen, dia akan memulai sound ini. Ini itu adalah semacamnya music untuk background music itu. Lalu dia akan memulai si sound ini. Dan saat backdropnya pindah ke kamar saya atau kamar kakak, dia akan nge-hide secara otomatis. Lalu di blok kode ini, yang ini, jika si sprite diklik, itu sprite ini bentuknya seperti ini, ya, kamar adik. Secara otomatis dia akan mengeluarkan suara pop sampai selesai, lalu menanyakan siap merapikan kamar adik dan menunggu sampai user memasukkan kata siap. Lalu setelah memasukkan dan memencet enter, semua sound yang ada di sini akan di stop secara otomatis. Lalu secara otomatis juga akan berpindah ke backdrop kamar adik, lalu semuanya di hide. Ya, jadi ini merupakan blok kode dari salah satu sprite, yaitu sprite ini kamar kakak yang terdapat pada play screen. Cara kerja sama seperti sebelumnya. Saat bendera hijau diklik, yaitu mulai dari menu awal, dia secara otomatis akan di hide. Lalu saat berada pada play screen, dia akan memunculkannya secara otomatis. Lalu untuk blok kode ini, ketika backdrop pindah ke kamar saya atau kamar kakak, dia akan nge-hide secara otomatis. Dan di sini untuk blok kode terakhir ini, when the sprite click, maksudnya adalah ketika si sprite ini diklik atau icon atau apapun itu diklik, atau secara otomatis akan mengeluarkan suara pop sampai selesai dan menanyakan user siap merapikan kamar kakak dan menunggu sampai user memasukkan kata siap. Lalu saat sudah mengklik enter ataupun mengklik checklist, semua sound yang terdapat di blok kode ini akan secara otomatis stop atau berhenti. Lalu saat sudah berhenti semua, ini sudah dimasukkan, ini sudah bekerja, lalu secara otomatis akan berpindah ke backdrop kamar saya atau kamar kakak. Ini merupakan blok kode ketiga atau keempat mungkin dari saya ambil salah satu contoh mainan yang terdapat pada kamar adik, yaitu di sebuah dinosaurus, 3 ekor dinosaurus ini. Untuk blok kode sini terdapat beberapa blok kode. Yang pertama ini saat si bendera hijau diklik atau menu awal, dia akan men-set skornya menjadi 0 dan menyembunyikan si skor tersebut ataupun si sprite tersebut. Dan saat backdrop pindah ke play screen, dia akan masih menyembunyikan si sprite tersebut. Dan saat backdrop sudah pindah ke kamar adik atau user memilih untuk merapikan kamar adik, tabel skor akan ditampilkan dan diset menjadi 0, dan si sprite tersebut atau sprite dinosaurus ini akan diletakkan sesuai dengan posisi yang telah kita tentukan, yaitu di sini koordinat X dan Y, dan akan dimunculkan. Dan saat si sprite diklik atau si dinosaurus ini diklik, secara otomatis akan
di-set menjadi mode draggable. Maksud dari mode ini adalah si dinosaurus ini bisa di-drag oleh user dan diletakkan ke garis kuning yang sudah kami tentukan. Dan saat sudah ini, secara otomatis sound akan muncul, yaitu sound pop. Dan ini terdapat block if, dan isinya adalah saat si sprite menyentuh sprite 1. Sprite 1 ini adalah garis yang ini, garis yang sesuai dengan bentuk dinosaurus tersebut. Lalu akan otomatis mengatakan atau muncul checkbox kamu benar untuk 1 detik. Dan secara otomatis juga posisi dari dinosaurus tersebut pindah ke koordinat ini 54 dan minus 47, dan skor akan berubah ataupun bertambah 1 poin plus 1. Dan untuk sound terakhir akan muncul suara koin seperti itu. Mungkin untuk item lainnya sama cara kerjanya. Kalau untuk yang ini mungkin saat ini blok kode untuk sprite penutup. Jadi sama aja, saat bendera hijau diklik dia akan menyembunyikannya, tetap pas saat backdrop 1 pun tetap disembunyikan, dan saat di play screen juga tetap disembunyikan. Dan ini saat backdrop pindah ke kamar adik ada beberapa blok kode. Saat di skor, jika skor itu udah 5, dia akan menunggu 1,5 detik dan memunculkan kata-kata ini. Wah, kamu hebat, sudah merapikan semuanya. Tekan bendera hijau untuk bermain lagi. Nah, jadi dia ini saat skornya udah 5, dia akan nunggu 1,5 detik lalu memunculkannya itu. Memunculkan kata-kata yang tadi dan akan memulai sound tada. Tada ini adalah salah satu sound kayak suara back sound gitu. Dia akan memunculkan broadcast yang tadi. Untuk item lainnya sama aja, cara kerjanya hanya perbedaannya terdapat pada backdropnya aja, sama munculnya itu di kamar kakak atau kamar adik gitu. Mungkin untuk ini, untuk si sprite atau garis kuning yang berfungsi untuk memberitahu user itu tentang letak asal atau tempat yang harus user letakkan sesuai dengan bentuknya. Nah, ini kerja sama aja. Saat si bendera hijau dimulai ataupun game dimulai, dia akan menyembunyikan si sprite tersebut, dan saat backdrop pindah ke kamar adik, dia akan memulai sound ini. Ini adalah salah satu back sound atau music back sound gitu pada kamar adik. Lalu dia akan muncul secara otomatis sesuai dengan letak yang sudah kami tentukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.